Yori Pisen. Raksa Art Production. Tersuruk dalam lumpur cinta. Tersuruk dalam lumpur cinta. Tersuruk dalam lumpur cinta. Semua salahku. Kita sama-sama bersalah. Kalau begitu, mengapa tidak mau memaafkan aku? Aku tidak dapat memaafkan diriku sendiri. Dia masih begitu muda. Aku yang memaksakan kelahirannya. Dan aku pula yang memaksanya mengakhiri hidupnya. Jadi rekan-rekan sejawat sekalian, dari seluruh uraian saya tadi tentang pola farmakokinetik berbagai antibiotik, saya mendapat suatu kesimpulan bahwa spiramisin merupakan satu-satunya antibiotik yang memiliki sifat farmakokinetik yang spesifik, yaitu kadar dalam jaringan tetap tinggi walau kadar dalam darah telah turun. Dan ini memberi arti klinis bagi kita semua. Terima kasih. Selamat siang. Dok, saya sangat setuju dengan pendapat Profesor tadi. Kalau begitu, pilihan saya Spiradan sangat tepat. Spiradan? Iya. Mengapa Spiradan? Karena Spiradan mengandung spiramisin basa 500 mg. Spiramisin basa merupakan spiramisin yang direkomendasikan untuk dipakai sebagai obat manusia, sehingga mutu tetap terjamin, ditambah dengan penampilan tablet film coated yang menarik. Efektivitasnya untuk infeksi-infeksi saluran pernapasan seperti faringitis, bronkitis, dan pneumonia sudah terbukti juga. Iya ya. Efektif untuk kasus tonsilitis, otitis media, gonore, dan pertusis, serta infeksi-infeksi pada kulit. Kalau begitu, mengapa tidak memilih yang lebih baik? Dan jangan lupa, hanya Spiradan yang ekonomis. Spiradan, spiramisin basa Dankos, antibiotik terpilih untuk mengatasi infeksi saluran pernapasan. Spiradan kini semakin lengkap. Tersedia pula sirup dengan rasa mocha yang disukai oleh anak. Tiap 5 ml mengandung 125 mg spiramisin basa. PT Dankos Laboratories mempersembahkan serial Sandiwara Radio Tersuruk dalam Lumpur Cinta, karya Mira W. Skenario Abdi Wiono. Tersuruk dalam Lumpur Cinta episode ke-11 ini didukung oleh Lia Haidir sebagai Dr. Ananta, Bahar Mario sebagai Permadi, dan Andi Maragao sebagai Dr. Risman. Teknik dan montase Z. Lesmana dengan sutradara Abdi Wiono. Jadi rekan-rekan sejawat sekalian, dari seluruh uraian saya tadi tentang pola farmakokinetik berbagai antibiotik, saya mendapat suatu kesimpulan bahwa spiramisin merupakan satu-satunya antibiotik yang memiliki sifat farmakokinetik yang spesifik, yaitu kadar dalam jaringan tetap tinggi walau kadar dalam darah telah turun. Dan ini memberi arti klinis bagi kita semua. Terima kasih. Selamat siang.
Dok, saya sangat setuju dengan pendapat Profesor tadi. Kalau begitu, pilihan saya Spiradan sangat tepat. Spiradan? Iya. Mengapa Spiradan? Karena Spiradan mengandung spiramisin basa 500 mg. Spiramisin basa merupakan spiramisin yang direkomendasikan untuk dipakai sebagai obat manusia, sehingga mutu tetap terjamin, ditambah dengan penampilan tablet film coated yang menarik. Efektivitasnya untuk infeksi-infeksi saluran pernapasan seperti faringitis, bronkitis, dan pneumonia sudah terbukti juga. Iya ya. Efektif untuk kasus tonsilitis, otitis media, gonore, dan pertusis, serta infeksi-infeksi pada kulit. Kalau begitu, mengapa tidak memilih yang lebih baik? Dan jangan lupa, hanya Spiradan yang ekonomis. Spiradan, spiramisin basa Dankos, antibiotik terpilih untuk mengatasi infeksi saluran pernapasan. Spiradan kini semakin lengkap. Tersedia pula sirup dengan rasa mocha yang disukai oleh anak. Tiap 5 ml mengandung 125 mg spiramisin basa. Saudara pendengar, inilah Tersurup dalam Lumpur Cinta, episode ke-11. Permadi mencoba membina hidup baru dengan Dr. Ananta. Mereka memang telah berusaha untuk berbaik kembali. Bahkan Permadi pun mencari pekerjaan untuk membiayai rumah tangganya. Tapi ternyata gangguan kehamilan Danila makin bertambah gawat. Kini dia telah diusir dari rumah orang tuanya. Sementara itu, Permadi juga ternyata tidak betah bekerja, baik di dalam maupun di luar kantor, sehingga nyaris dipecat. Problem-problem itu membuat hubungan Permadi dengan Dr. Ananta jadi kacau kembali. Mereka mulai sering bertengkar dan berselisih seperti biasa. Seperti pada suatu hari, ketika Permadi pulang sambil marah-marah, Dr. Ananta pun tak dapat tinggal diam begitu saja. Apa hubunganmu dengan direkturku? Direkturmu? Ya. Tidak kenal? Dia kenal kamu? Tapi tidak berarti aku kenal dia. Mungkin salah seorang pasienku. Kamu yang mendesaknya supaya aku diterima bekerja, bukan? Siapa yang bilang? Dia teman baik Dr. Risman. Apa hubungannya dengan aku? Kamu pasti lebih tahu. Permadi, kalau kamu tidak menyukai pekerjaan itu, mengapa kamu tidak keluar saja? Kamu yang memasukkan aku. Tapi kamu yang melamar di sana. Buat apa mencampuri urusanku? Aku hanya ingin menolongmu. Tidak perlu. Aku tidak ingin ditertawakan orang. Apa salahnya membantu suami sendiri? Aku tidak perlu bantuanmu. Aku kan hanya menyuruh Risman mengatakan pada temannya kamu suamiku. Salahkah itu? Aku tidak perlu rekomendasi istri untuk memperoleh pekerjaan. Kenyataannya kamu memang memerlukannya. Kamu membuat diriku tidak berarti apa-apa. Kamu sengaja menghinaku. Aku hanya ingin menolong, tidak lebih. Aku merasa terhina. Mencari pekerjaan pun aku tak mampu tanpa membawa-bawa nama istriku yang terkenal. Kalau kenyataannya memang begitu, buat apa mendustai diri, Permadi? Aku tidak tahan lagi. Keluarlah. Buat apa ribut-ribut? Cari pekerjaan lain. Katakan kamu belum punya istri, supaya aku tidak usah repot-repot memperkenalkan diri sebagai istrimu. Hari ini juga aku sudah minta berhenti. Begitu aku tahu dia menerimaku karena rekomendasimu. Alasan. Kamu memang tidak betah bekerja di kantor. Karena itu kamu minta dipindahkan ke lapangan.
Ternyata di sana pun kamu tidak cocok. Jadi si Risman itu betul-betul mata-matamu. Dia hanya menyampaikan apa yang terjadi. Salahkah itu? Untuk apa mencampuri urusanku? Karena kamu suamiku. Kalau kamu orang lain, aku tidak peduli. Kamu membuatku malu. Apa sebenarnya kesalahanku? Risman menanyakan apakah dia boleh memberitahu temannya bahwa kamu suamiku. Tentu saja boleh. Kamu memang suamiku. Semua orang boleh tahu. Dan dia terpaksa menerimaku karena aku suamimu. Hari ini dia berkata tidak berani memindahkanku ke bagian lain karena melihat cara kerjaku. Tapi dia juga tidak berani memecatku karena kamu istriku. Nah, di mana harga diriku? Jangan tanya aku. Tanya dirimu sendiri. Mulai sekarang, jangan campuri lagi urusanku. Oke. Kalau majikanmu bertanya apakah aku istrimu, aku akan menjawab bukan. Malam itu, mereka pisah tidur. Dokter Ananta tidur di kamar. Permadi di ruang depan. Ketika Dokter Ananta terjaga keesokan harinya, laki-laki itu sudah tidak ada. Pintu depan sudah terbuka. Tetapi Permadi Raksaat tak ada di Production. mana-mana. Larut malam baru dia pulang. Ketika Dokter Ananta sudah berangkat ke rumah sakit untuk berdinas malam. Keesokan malam pun, Permadi pulang ke rumah sampai larut malam. Dia membawa sebuah map, mungkin berisi ijazah. Wajahnya sesuram langit di luar. Sekumal map yang dibawanya. Dia tidak menyentuh makanannya sama sekali. Dia tidak menegur istrinya. Dan tidak pula masuk ke kamar. Dia berbaring di kursi sambil tidak henti-hentinya merokok. Dokter Ananta hanya dapat menghela nafas melihat kelakuan suaminya. Buat apa kamu menyiksa dirimu begitu? Dalam keadaan stres, menahan lapar pula. Gastritismu bisa kambuh. Obati saja pasien-pasienmu. Permadi, mencari pekerjaan itu tidak mudah. Tidak dapat dipaksakan harus dapat dalam 1-2 hari. Kamu harus sabar. Aku memang laki-laki tidak berguna. Di depanmu aku cuma sebutir debu di tanah. Ingat Permadi, bukan aku yang ngomong begitu. Kupikir lebih baik kita bercerai saja. Rasanya Dr. Risman lebih pantas menjadi suamimu. Tidak perlu kamu bantu aku mencari calon penggantimu. Aku bisa gila kalau terus-menerus menjadi suamimu. Kamu terlalu tinggi, tidak dapat kujangkau lagi. Dari dulu pun kedudukan kita sudah begini. Waktu kau melamarku, aku sudah menjadi dokter dan kamu belum mempunyai pekerjaan. Mengapa baru sekarang hal itu mengganggumu? Dulu kukira aku akan bisa menyamaimu, mengalahkanmu. Pertandingan belum berakhir, Permadi. Mengapa menyerah? Aku tidak kuat lagi. Itu bukan laki-laki yang ku kenal pernah melamarku. Aku memang sudah kalah. Aku sudah hancur. Permadi mengamuk, melemparkan kanvas ke dinding. Kemudian tempat cat juga dilemparkannya ke kanvas serta ke dinding, sehingga belepotan tidak karuan. Dokter Ananta tidak mencegah ataupun melarang. Dia tahu pelampiasan itu akan meringankan stres yang menekan batin suaminya. Akhirnya, Permadi jadi letih, memuntahkan unek-unek yang menyesakkan dadanya. Ia meremas rambutnya, menutupi mukanya dengan tangan, lalu menelungkup di meja.
Dokter Ananta memandangi suaminya dengan iba. Tangannya telah terulur, ingin menyentuh rambut suaminya, ingin membelai kepalanya untuk membagi duka bersama. Tetapi begitu ujung jarinya menyentuh rambut laki-laki itu, Permadi menggelinjang bangun. Jangan kasihani aku. Aku tidak butuh belas kasihmu. Kamu sakit. Berhentilah menjadi dokter. Aku sudah bosan menjadi pasienmu. Aku hanya ingin menolongmu. Tak ada obat-obatmu yang dapat menolongku. Kamu membutuhkan seorang fisiater. Aku belum gila. Aku hanya ingin mengalahkan istriku dan mempunyai kebanggaan sebagai seorang suami. Sintingkah keinginanku itu? Dokter Ananta menghela napas panjang. Dia benar-benar tak tahu lagi bagaimana harus menghadapi suaminya. Semakin hari, ulah Permadi semakin menjadi. Tabiatnya bertambah sulit dihadapi. Tentu saja, Dokter Ananta tidak tahu kepusingan Permadi bukan hanya disebabkan persoalan dalam rumah tangga saja. Masih ada persoalan lain. Danila sudah menjadi beban yang harus ditanggung Permadi. Ketika Permadi masih bekerja, dia dapat menyisihkan sebagian gajinya untuk Danila. Dokter Ananta tidak tahu persis berapa gaji suaminya. Dia memang tak pernah menanyakannya, agar tidak menyinggung perasaan Permadi. Tetapi sesudah Permadi berhenti bekerja, dia tak tahu lagi dari mana harus memperoleh uang. Akhirnya dia terpaksa meminjam ke sana kemari. Tentu saja dengan memakai nama istrinya. Dan Dokter Ananta tidak pernah tahu. Mereka tidak mengatakan padanya. Kendatipun Permadi belum juga mengembalikan hutangnya. Jadi rekan-rekan sejawat sekalian, dari seluruh uraian saya tadi tentang pola farmakokinetik berbagai antibiotik, saya mendapat suatu kesimpulan bahwa spiramisin merupakan satu-satunya antibiotik yang memiliki sifat farmakokinetik yang spesifik, yaitu kadar dalam jaringan tetap tinggi walau kadar dalam darah telah turun. Dan ini memberi arti klinis bagi kita semua. Terima kasih. Selamat siang. Dok, saya sangat setuju dengan pendapat Profesor tadi. Kalau begitu, pilihan saya Spiradan sangat tepat. Spiradan? Iya. Mengapa Spiradan? Karena Spiradan mengandung spiramisin basa 500 mg. Spiramisin basa merupakan spiramisin yang direkomendasikan untuk dipakai sebagai obat manusia, sehingga mutu tetap terjamin, ditambah dengan penampilan tablet film coated yang menarik. Efektivitasnya untuk infeksi-infeksi saluran pernapasan seperti faringitis, bronkitis, dan pneumonia sudah terbukti juga. Iya ya. Efektif untuk kasus tonsilitis, otitis media, gonore, dan pertusis, serta infeksi-infeksi pada kulit. Kalau begitu, mengapa tidak memilih yang lebih baik? Dan jangan lupa, hanya Spiradan yang ekonomis. Spiradan, spiramisin basa Dankos, antibiotik terpilih untuk mengatasi infeksi saluran pernapasan. Spiradan kini semakin lengkap, tersedia pula sirup dengan rasa mocha yang disukai oleh anak. Tiap 5 ml mengandung 125 mg spiramisin basa.
Diam. 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 Mau diobati, Bu Dokter. Biar sembuh. Diam ya sayangnya, nggak sakit, nggak apa-apa. Ya, Repot kalau punya pasien anak kecil begini ya. apalagi kalau yang begini. Harus diambil cairan otaknya melalui fungsi lumbal. Tolong terus dipegangi. Oke. Oke. An, sudah dengar apa yang terjadi di rumahmu? Lebih baik kamu tutup telingamu. Jangan menguping urusan rumah tangga orang. Semua orang di rumah sakit ini sudah tahu, An. Mudah-mudahan bukan kamu wartawannya. Tidak perlu. Tidak ada yang dapat kamu tutupi lagi. Rumah tanggamu benar-benar sudah inoperable. Buat apa aku tutupi? Itu urusan kami sendiri. Dan tidak perlu juga aku buka di depanmu. Kapan kalian bercerai? Akan kutunjukkan surat cerainya padamu nanti. Supaya kamu puas. Aku masih boleh menunggu? Siapa yang dapat melarangmu? Tunggulah sampai tua. Aku tidak anti janda. Dan kata siapa aku akan memilihmu sebagai pengganti. Dulu pun sudah pernah kuramalkan. Perkawinanmu akan sia-sia. Selamat. Akan kuberikan kamu bola kristal supaya ramalanmu lebih tepat lagi. Pegangi lebih kuat. Jangan sampai bergerak. Awas. Ya, oke. Oke ya? Oke. Kupindahkan ke dalam botol. Akan kamu periksa sendiri? Mari ku temani kamu ke lab. Tidak usah. Aku tahu jalan ke sana. Nanti malam giliranmu jaga lagi. Kalau tidak salah itu. Dokter Risma nekat mengantar Dokter Ananta ke laboratorium. Mereka berjalan diikuti tatapan mata perawat-perawat yang tersenyum ke arah Dokter Risman. Suster Intan yang genit malah berani mengedipkan sebelah matanya dengan nakal. Tentu saja Dokter Risman membalasnya dengan kedipan mata gembira. Dia sama sekali tidak merasa malu. Sudah lama mereka semua tahu dia naksir Dokter Ananta. Sialnya, pelukis gagal itu lebih beruntung. Entah apa kelebihannya. Raksa Art Production. Ku temani kamu malam ini. Tidak usah. Aku belum bercerai. Masih istri orang. Lebih baik kita tidak terlalu dekat. Betul kamu mau bercerai, An? Siapa yang bilang? Orang-orang. Nah, anggaplah begitu kalau kamu lebih percaya mereka. Aku serius, An. Aku tanya kamu. Belum ada pikiran ke sana. Suami istri bertengkar kan biasa. Suamiku sedang stres. Belum dapat pekerjaan juga. Tapi tidak biasa kan kalau bertengkarnya tiap hari? Sampai lempar-lemparan cat segala. Dia tidak melempari aku dengan cat. Dia sedang melukis. Melukis? Hah, sampai ke dinding. Masterpiece-nya itu sudah ditawar 100.000. Pasti kamu sendiri yang beli. Tidak percaya ya sudah. Tidak ada orang yang memaksa. Seniman memang aneh. Kamu juga aneh. Aku? Apanya yang aneh, An? Buat apa kamu mengejar-ngejar aku terus? Di sini masih banyak perawat yang cantik-cantik. Kalau cuma cari yang cantik, aku tidak perlu mengejarmu. Apa yang kamu cari dalam diriku? Akan kukatakan sesudah kamu bercerai. Dan aku tetap akan menunggu hari besar itu. Dengan setia dan sabar. Selamat malam, Dokter Ananta. Jadi rekan-rekan sejawat sekalian, dari seluruh uraian saya tadi tentang pola farmakokinetik berbagai antibiotik, saya mendapat suatu kesimpulan bahwa spiramisin
merupakan satu-satunya antibiotik yang memiliki sifat farmakokinetik yang spesifik, yaitu kadar dalam jaringan tetap tinggi walau kadar dalam darah telah turun. Dan ini memberi arti klinis bagi kita semua. Terima kasih. Selamat siang. Dok, saya sangat setuju dengan pendapat Profesor tadi. Kalau begitu, pilihan saya Spiradan sangat tepat. Spiradan? Iya. Mengapa Spiradan? Karena Spiradan mengandung spiramisin basa 500 mg. Spiramisin basa merupakan spiramisin yang direkomendasikan untuk dipakai sebagai obat manusia, sehingga mutu tetap terjamin, ditambah dengan penampilan tablet film coated yang menarik. Efektivitasnya untuk infeksi-infeksi saluran pernapasan seperti faringitis, bronkitis, dan pneumonia sudah terbukti juga. Iya ya. Efektif untuk kasus tonsilitis, otitis media, gonore, dan pertusis, serta infeksi-infeksi pada kulit. Kalau begitu, mengapa tidak memilih yang lebih baik? Dan jangan lupa, hanya Spiradan yang ekonomis. Spiradan, spiramisin basa Dankos, antibiotik terpilih untuk mengatasi infeksi saluran pernapasan. Spiradan kini semakin lengkap. Tersedia pula sirup dengan rasa mocha yang disukai oleh anak. Tiap 5 ml mengandung 125 mg spiramisin basa. Dokter Ananta mulai menilai Dokter Risman. Dia tampak begitu sungguh-sungguh, begitu setia, dan begitu gigih. Diam-diam, Dokter Ananta juga mengagumi kegigihannya. Seperti itulah seharusnya laki-laki. Pantang menyerah. Jangan seperti Permadi, lembek, lemah, dan mudah putus asa. Dokter Ananta merasa telah terjebak dalam perkawinan yang gagal ini. Dulu Permadi tidak begitu. Dulu dia berani mendaki gunung walaupun bekal tak punya. Sekarang dia memang telah berubah. Apakah yang harus dilakukannya? Mengakhiri perkawinan ini? Atau ada kemungkinan lain? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita nantikan lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh PT Dankos Laboratoris. Sampai jumpa pada waktu dan gelombang yang sama.